Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata pelajaran kimia di sub minyak bumi. Jadi kita sudah masuk bab kedua, yaitu minyak bumi ya. Jadi sebelum saya lanjut, silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk notifikasi supaya kalau ada video terbaru saya bisa langsung disimak dengan baik. Iya. Minyak bumi. Jadi minyak bumi ini penggunaannya sangat luas ya. Digunakan sebagai alat transportasi ya. Ini digunakan truk. Kemudian bisa digunakan untuk mobil pribadi ya. Kemudian bisa untuk bis. Kemudian bisa untuk motor ya. Pesawat terbang. Jadi pesawat terbang ini menggunakan bahan bakar aftur ya. Ini truk ini menggunakan bahan bakar solar ya. Ini mobil menggunakan bahan bakar premium ya, bensin ya atau Pertamax ya, Pertalite. Kemudian ini bis menggunakan solar, motor menggunakan bensin atau bensin ya atau Pertalite. Jadi semua ini dia menggunakan minyak bumi yang diolah dengan sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah praksi-praksi tersendiri yang bisa digunakan untuk beberapa jenis kendaraan berikut ini ya. Jadi minyak bumi ini sangat berguna sekali dalam kehidupan kita sehari-hari ya, untuk menjalankan aktivitas ya dan sebagainya. Ini jadi minyak bumi ini, jadi sebelum dia bisa dipakai dia harus diolah dulu dalam sebuah kilang ya. Sebuah kilang minyak. Ini adalah gambar kilang minyak ya. Kilang minyak, di dalamnya ada alat destilasi ya, untuk pemisahan praksi ya, praksi minyak bumi nih ya. Ini adalah kilang minyak. Jadi fungsi kilang minyak ini adalah untuk mengolah minyak bumi yang masih mentah ya. Nanti dia dipisahkan ya menggunakan tekanan ya, tekanan uap, tekanan panas, sehingga nanti dia akan praksi-praksinya dia akan berpisah ya. Ada yang menjadi kerosin minyak tanah, ada yang menjadi solar, ada yang menjadi bensin, ada yang menjadi aftur dan sebagainya ya. Itu. Ya, ini nanti hasilnya nanti ya dijual di SPBU ya ini. Misalkan bensin, solar ya, Pertalite, Pertamax ini dijual di sini ya, SPBU ya, dijual di sini. Minyak bumi merupakan campuran kompleks dari senyawa-senyawa hidrokarbon, baik senyawa alipatik ya, alisiklik ya, dan aromatik. Kalian kemarin sudah belajar ya, alipatik, alisiklik, dan aromatik ya, yang sebagian terdiri atas alkana tetapi bervariasi dalam penampilan, komposisi, dan kemurniannya dengan sedikit senyawa nitrogen. Jadi dalam minyak bumi itu ada kandungan gas nitrogennya tapi sedikit sekali, yaitu 0,01 sampai 0,9%. Kemudian ada belerangnya 0,1 sampai 7% ya. Kemudian ada kandungan oksigennya 0,06 sampai 0,4% dan senyawa logam dalam jumlah yang sangat kecil. Itu yang dimaksud dengan minyak bumi. Jadi minyak bumi ini sebetulnya dia masih kotor ya, makanya dalam pemisahan praksi-praksi itu ini diminimalkan ya, kandungan ini diminimalkan, disaring ya, ya. Sehingga nanti bisa membentuk bensin murni ya, premium, solar, dan sebagainya. Komponen minyak bumi. Jadi komponen-komponen minyak bumi itu adalah golongan alifatik, termasuk dalam golongan ini adalah alkana, baik dengan rantai lurus maupun rantai bercabang. Alkana dengan rantai lurus merupakan komponen utama dalam minyak bumi
Golongan alisiklik, termasuk golongan alisiklik adalah golongan sikloalkana, metil siklopentana dan etil sikloheksana ya. Kemudian golongan aromatik, termasuk golongan ini adalah bensena dan turunannya. Pengolahan minyak bumi ada tahap 1 dan tahap 2 ya. Tahap 1 destilasi ya, destilasi fraksinasi. Jadi ada nama prosesnya yaitu destilasi fraksinasi ya. Ya ini alat destilasi. Jadi alat destilasi ini berupa sebuah tabung ya. Jadi dalam tabung ini ada pipa-pipa ya, pipa-pipa. Ini minyak mentah crude oil. Minyak mentah ini dimasukkan ke dalam boiler ya. Dia salurkan melalui boiler. Di dalam boiler ini nanti minyak mentah ini yang mengalir dipanaskan ya. Jadi yang mengalir melalui pipa ini, pipanya dipanaskan di boiler, dipanaskan melalui tungku pembakaran sehingga nanti minyaknya ini temperaturnya 600 derajat Celcius, kemudian dimasukkan ke dalam alat destilasi kolom ya. Dalam destilasi kolom ini dia akan menguap ya berdasarkan titik didihnya ya. Jadi yang dibawa sekali ini nanti akan keluar residual to cooker ya, keraknya ya. Ya, ini kemudian dia tingkat kedua keluarnya heavy oil ya. Kemudian ada lubrikan oil, gas oil, diesel ya, karosin. Karosin ini minyak tanah ya. Nggak ada gasolin ya, nafta dan gas. Terakhir gas ya yang keluar, nafta, gasolin, karosin, gas oil atau diesel ya, solar ya. Ya. Itu ya. Nah, ini tadi ya pembagian-bagiannya dari destilasi ya. Alat destilasinya ini boiler, ini masuk ya. Ini residu biasanya di sini keluar aspal ya, aspal. Iya, jadi endapannya ini dia keluar aspal pada ini ya, enggak terolah. Kemudian ada full oil ya, full oil. Ini ya. Ya, untuk kapal ya, full oil. Kemudian ini ya, lubricating oil ya produknya. Kemudian ada diesel ya, minyak diesel solar ya, parafin oil ya, parafin oil ya, untuk jet ya, mesin jet. Kemudian ada bensin ya, gasolin, bensin, nafta ya untuk semical. Kemudian gas, liquid petroleum gas ya. Nih. Tahap 2 menggunakan cracking, ekstraksi, kristalisasi dan treating. Cracking, perengkahan pemecahan rantai, alkilasi pembentukan alkil, polimerisasi penggabungan rantai karbon, dan reformasi perubahan struktur, isomerasi perubahan isomer. Itu cracking ya. Kemudian ekstraksi, pemisahan produk dengan menggunakan pelarut sehingga diperoleh hasil lebih banyak dengan mutu yang lebih baik. Kemudian ada kristalisasi, pemisahan produk melalui perbedaan titik cairnya, kristalisasi. Kemudian treating, pembersihan kotoran dengan menambahkan soda kaustik, NaOH, ini yang biasa dipakai untuk pembuatan sabunnya, tanah liat atau proses hidrogenisasi ya. Mutu bensin, jadi pada mutu bensin itu ditentukan oleh angka oktannya ya. Semakin tinggi angka oktannya, maka daya bakarnya itu cepat, sehingga mutu bensinnya semakin tinggi ya. Angka oktan menyatakan mutu bensin bahan bakar yang dibandingkan dengan bensin standar yang berisi isi oktan dan N-heptana. Bensin dengan angka oktan tinggi mempunyai mutu yang baik, jadi semakin tinggi kandungan nilai oktannya, maka bensin itu mutunya bagus sekali. Jadi tentunya misalkan bensin ya premium dibandingkan Pertalite dan Pertamax, tentu lebih bagus Pertalite karena nilai oktannya meskipun sama-sama premium, tapi nilai oktan daripada Pertalite itu lebih bagus lagi dibanding premium ya. Nah, kemudian di mana Pertamax ya, Pertamax itu lebih bagus lagi angka oktannya dibanding Pertalite, lebih tinggi lagi ya Pertamax.
Kemudian jika suatu bahan bakar mempunyai angka oktan 80, artinya kualitasnya setara dengan kualitas bensin standar yang mengandung isooktan 2,2,4 trimetil pentana ya. Ini nama daripada senyawa alkana yang saya sudah ajarkan kemarin ya. 80% dan N-heptana. Bahan aditif pada bensin yang berguna untuk menaikkan angka oktan adalah TEL, tetraethyl lead. Ya. Dampak pembakaran ya, penggunaan TEL, pembakaran tidak sempurna dan belerang. Ya, penggunaan TEL mengandung logam berat timbal ya, jadi TEL mengandung logam berat timbal yang terbakar dan akan keluar bersama asap kendaraan bermotor melalui knalpot. Hal ini menyebabkan pencemaran udara. Senyawa timbal merupakan racun dengan ambang batas kecil, artinya pada konsentrasi kecil pun dapat berakibat fatal. Itu ya. Kemudian pembakaran tidak sempurna biasanya terjadi pada kendaraan bermotor ya. Pembakaran tidak sempurna dengan reaksi sebagai berikut ya. Nih, menghasilkan karbon arang yang berupa asap hitam yang mengganggu pernapasan. Jadi biasanya kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap hitam itu menandakan bahwa mesinnya sudah tidak mampu lagi melaksanakan pembakaran secara sempurna ya, sehingga menghasilkan asap hitam. Kemudian gas karbon monoksida yang merupakan gas beracun yang tidak berbau, tidak berasap tetapi dapat mematikan. Gas karbon dioksida menyebabkan perubahan komposisi kimia lapisan udara dan mengakibatkan terbentuknya efek rumah kaca, Treephouse Effect, yang memberi kontribusi pada peningkatan suhu bumi. Belerang, adanya belerang dalam minyak bumi akan terbakar menghasilkan belerang dioksida. Ini belerang simbolnya S ditambah O2 menghasilkan SO2. SO2 ini adalah belerang ya. Gas belerang dioksida SO2 merupakan oksida asam yang dapat merusak zat hijau daun, klorofil ya, sehingga mengganggu proses fotosintesis pada pohon. Apabila belerang ini bercampur dengan air hujan, menyebabkan terjadinya hujan asam bersama-sama dengan NOx. NOx secara umum dapat menumbuhkan sel-sel beracun dalam tubuh makhluk hidup serta meningkatkan derajat keasaman tanah dan air jika bereaksi dengan belerang. Kita lanjut ya. Jadi ini adalah tugas di rumah ya, kalian kerjakan ya tugasnya. Ini kalian kerjakan di buku tugas, nanti menjelang semester baru dikumpulkan di ketua kelasnya. Nanti ketua kelasnya mengumpulkan ke saya ya. Jadi silahkan dikerjakan masing-masing di buku tugasnya, digabung dengan tugas-tugas yang lain ya. Nanti dikumpulkan, sesudah dikumpulkan baru setelah dikerjakan kemudian dikumpulkan ke ketua kelasnya pas menjelang ujian semester. Ya, jadi dikumpulkan dulu tugasnya. Jadi nomor 1, bagaimanakah cara minyak bumi dimurnikan? Itu pertanyaan 1. Kemudian 2, sebutkan komponen-komponen penyusun minyak bumi. Kemudian 3, sebutkan proses-proses dalam pengolahan minyak bumi. 4, sebutkan praksi-praksi minyak bumi berdasarkan jumlah atom C. Maksudnya praksi-praksi ini adalah hasil-hasil daripada proses pengolahan minyak bumi ya, yang saya paparkan tadi apa-apa saja hasil-hasilnya ya. Bisa dicari di internet, bisa juga ya cari di browsing ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan bilangan oktan dan bagaimana pengaruh bilangan oktan terhadap kualitas bensin. Kemudian 6, bagaimana cara mengatasi dampak pembakaran bensin. Ya, coba kalian search, cari ya di paman Google ya, bagaimana cara mengatasi pembakaran bensin itu. Ya, tentunya ada pencemaran udara yang disebabkannya. Contohnya tadi itu yang saya sudah jelaskan ya. Jadi sekian dulu ya. Tolong dikerjakan tugasnya ini baik-baik, dikerjakan di buku tugasnya ya. Kemudian nanti dikumpul pada saat menjelang ujian semester. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.